Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Frina Aini Putri. Nah, kita akan belajar fisika tentang gelombang mekanik. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Ingat ya, pada suatu medium. Jadi, kalau tidak ada medium, maka tidak ada gelombang yang terjadi. Mediumnya ada apa aja sih? Ada padat, cair, dan gas. Lalu, medium itu tetap di tempatnya dan tidak ikut merambat. Nah, salah satu contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, ketika ada seseorang yang memainkan gitar, maka melodi yang didengar merupakan hasil gelombang yang merambat melalui medium senar di gitar tersebut. Kemudian, melodi yang dihasilkan itu akan merambat melalui udara dan menggetarkan gendang telinga kita, sehingga kita bisa mendengar melodi dari gitar tersebut. Nah, ada lagi nih, yaitu sifat gelombang mekanik. Dia ada 4. Yang pertama adalah dipantulkan atau refleksi, kedua, dipadukan atau interferensi, ketiga, dibiaskan atau refraksi, dan yang terakhir, dibelokkan atau disebarkan atau difraksi. Nah, kemudian kita masuk ke konsep gelombang. Konsep gelombang adalah gelombang merupakan getaran yang merambat sambil membawa energi selama perambatannya. Kemudian, ada gerakan bolak-balik di sekitar titik setimbangnya. Itu disebut dengan getaran. Nah, partikel hanya bergetar sementara energi dapat merambat. Ingat ya, partikel bergetar, energi dapat merambat. Kemudian kita masuk ke klasifikasi gelombang. Gelombang memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah A berdasarkan medium perambatannya, yaitu gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang permukaan air. Kemudian ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat dengan atau tanpa adanya medium perambatan. Contohnya, gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang mikro. Jadi ingat ya, gelombang mekanik itu dia membutuhkan medium dalam perambatannya. Sedangkan elektromagnetik, dia tidak membutuhkan medium perambatan. Ingat, mekanik membutuhkan medium dan elektromagnetik tanpa adanya medium. Salah satu contoh gambarnya adalah seperti ini. Sebelah kiri adalah gelombang tali dan sebelah kanan adalah gelombang permukaan air. Kemudian yang B berdasarkan arah perambatan. Ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Kemudian ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Ingat, gelombang transversal, arah getarnya tegak lurus, sedangkan gelombang longitudinal, arah getarnya sejajar. Nah, contoh gelombang transversal adalah gelombang tali, cahaya, dan gelombang pada dawai. Kemudian, contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Nah, ini bentuk dari gelombang transversal sebelah kiri ya. Kemudian di sebelah kanan ada bentuk dari gelombang longitudinal. Kemudian yang C berdasarkan posisi gelombang.
ada gelombang berjalan, yaitu bentuk gelombang yang bergerak melalui medium atau posisi puncak bergerak sesuai arah rambatan gelombang. Amplitudo gelombang berjalan selalu sama di semua posisi. Kemudian ada gelombang stasioner atau gelombang tegak. Bentuk gelombang yang tidak bergerak melalui medium atau posisi puncak dan dasar tidak berpindah. Amplitudonya tidak sama di semua posisi. Ingat, gelombang berjalan, dia bergerak melalui medium. Kemudian amplitudonya berjalan selalu sama di semua posisi. Sedangkan gelombang stasioner atau gelombang tegak, bentuk gelombangnya tidak bergerak melalui medium. Amplitudonya tidak sama di semua posisi. Nah, gelombang stasioner dapat terbentuk jika ada dua gelombang berjalan dengan amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arahnya berlawanan saling bertemu. Nah, gelombang stasioner memiliki ujung terikat, yaitu arah getar gelombang pantul berlawanan dengan arah getar gelombang datang. Kemudian ujung bebas, arah getar gelombang pantul sama dengan arah getar gelombang datang. Nah, seperti ini ya gambarnya. Untuk gambar yang di atas itu adalah ujung terikat atau ujung tetap. Nah, yang mana ujungnya itu akan terikat, kemudian yang di bawahnya adalah ujung bebas. Yang mana ujungnya itu bebas, ujung talinya itu bebas ya. Gelombang pada dawai merupakan salah satu contoh dari gelombang stasioner. Kemudian, kita masuk ke besaran pada gelombang. Nah, yang pertama adalah amplitudo atau yang dilambangkan dengan A, yaitu simpangan terjauh yang dapat dicapai oleh partikel yang sedang bergetar. Simpangan yang dimaksud adalah posisi partikel dari titik setimbangnya. Nah, seperti ini ya gambarnya, dapat dilihat ya. Kemudian ada panjang gelombang atau yang dilambangkan dengan lambda. Adalah jarak yang ditempuh oleh satu gelombang yang sedang merambat. Nah, catat dan ingat rumusnya. Yaitu lambda sama dengan S dibagi N kecil. Yang mana lambda adalah panjang gelombang dalam satuan M dan S adalah jarak N gelombang dalam satuan M. N adalah banyak gelombang. Nah, kemudian ada frekuensi atau F adalah banyak gelombang yang terbentuk dalam setiap sekon. Kemudian ada periode atau T besar adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang merambat. Rumus untuk frekuensi adalah N sama dengan T, N dibagi T kecil. Kemudian untuk periode, rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. Ya, yang mana mereka memiliki hubungan yaitu T besar sama dengan 1 dibagi F atau F sama dengan 1 dibagi T besar. Yang mana F adalah frekuensi gelombang dalam satuan Hz atau S-1, N adalah jumlah gelombang yang terbentuk, T kecil adalah waktu tempuh gelombang dalam bentuk satuan sekon, T adalah periode. Kemudian, ada cepat rambat gelombang atau V, adalah kemampuan seberapa cepat suatu gelombang untuk merambat dari satu titik ke titik lainnya tiap satuan waktu. Rumusnya adalah V sama dengan lambda dibagi T besar, atau V sama dengan lambda dikali dengan F, yang mana lambda adalah panjang gelombang dalam satuan M, V adalah cepat rambat gelombang dalam satuan meter per sekon, T besar adalah periode, F adalah frekuensi Hz atau S-1.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya yuk, biar lebih paham. Contoh pertama, sebuah balok mengapung dalam sebuah tangki riak. Ketika pembangkit gelombang dikerjakan, terdapat 10 gelombang dalam 2,5 S. Jika jarak dari titik setimbang ke titik puncak gelombangnya adalah 4 mm, besar amplitudo dan periode secara berturut-turut adalah... Nah, diketahui N-nya adalah 10 gelombang, T kecilnya adalah 2,5 S. Jarak dari titik setimbang ke titik puncak gelombang adalah 4 mm, berarti sama dengan besar amplitudonya ya. Maka A atau amplitudo adalah 4 mm. Nah, amplitudo tadi itu kan satuannya M kan, maka 4 mm ini kita rubah menjadi M. Hasilnya adalah 0,004 M. Maka periode dapat dihitung dengan persamaan berikut. T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. Maka T besar adalah sama dengan 2,5 dibagi 10. T besar sama dengan 0,25 S. Jadi, amplitudonya adalah 0,004 M dan periodenya adalah 0,25 S. Kemudian, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu suatu gelombang transversal merambat dengan sejauh 20 cm dalam waktu 4 detik dan memiliki karakteristik seperti yang diberikan pada gambar di bawah. Maka, tentukan frekuensi gelombang, panjang gelombang, cepat rambatnya. Mari kita bahas. Nah, dari gambar di atas, kita dapat mengetahui waktunya adalah 4 detik. Kemudian dia membentuk dua siklus gelombang transversal, yang mana terdapat satu bukit dan satu lembah. Sehingga kita dapat periodenya adalah T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N, sama dengan 4 dibagi 2, sama dengan 2S. Kemudian, didapatkan frekuensi gelombangnya. F sama dengan 1 dibagi T besar. Nah, kenapa pakai rumus yang ini? Karena T besarnya sudah kita ketahui. Jadi, untuk lebih memudahkannya, kita menggunakan rumus hubungan ini. Rumus hubungan antara frekuensi dan periode. Dan ini juga merupakan rumus umumnya ya. Jadi, F sama dengan 1 dibagi T besar, sama dengan 1 dibagi 2, sama dengan 0,5 Hz. Kemudian, panjang gelombangnya adalah lambda sama dengan S dibagi N, sama dengan 20 dibagi 2, sama dengan 0,1 M. Kemudian, cepat rambat gelombangnya bisa didapat yakni sebesar V sama dengan lambda dikali dengan F, yang mana lambdanya adalah 0,1 dan F-nya adalah 0,5. Maka 0,1 dikali 0,5 adalah 0,05 meter per sekon. Jadi, frekuensi gelombangnya adalah 0,5 Hz, kemudian panjang gelombangnya adalah 0,1 M, dan cepat rambatnya adalah 0,05 meter per sekon.